atau konsolidasi tata kelola, konsolidasi tata kelola, supaya organisasi kita ini dikelola dengan rapi, dikelola dengan baik, bukan seenaknya sendiri, bukan asal-asalan, bukan hanya jalan seingatnya, bukan asal menuruti keinginan dari waktu ke waktu, tapi dijalankan dengan satu desain, satu susunan prinsip-prinsip tata kelola yang harus diikuti di dalam semua hal yang dilakukan oleh organisasi yang menyangkut proses-proses dalam pembuatan keputusan, menyangkut standar-standar, bahwa surat itu standarnya begini, bahwa pelaksanaan program itu standar hasilnya begini, ini standar-standar, dan mekanisme tata caranya bagaimana. Ya, cara untuk memecat ketua Tanfidia itu bagaimana? Ini kita jelas supaya ya, supaya ini semuanya tidak asal-asalan dilakukan, gitu. Dan kita disiplin melaksanakan itu. Saya kira teman-teman tahu bahwa ada sejumlah pengurus yang memang diberhentikan oleh PBNU. Misalnya ketua Tanfidia PWNU Jawa Timur, bayangkan kalau cuma Jakarta aja kan jadi kalau itu dulu mungkin setahun yang lalu PBNU memberhentikan ketua Tanfidia PWNU Jawa Timur. Tapi kita bukannya ngasal. Semua itu dilakukan dengan pertama, dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan aturan organisasi, dengan cara-cara yang jelas sesuai dengan aturan organisasi, dengan mekanisme tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan organisasi, tidak ngasal. Semuanya bisa ditelusur, mau diusut sampai ke yaumul hisab juga tidak masalah. Ya, semuanya jelas. Walaupun pada waktu itu kita mengatakan jangan, tidak usah memaksa-maksa PBNU membuka alasan-alasannya kepada publik. Kita katakan begitu. Tapi alasan-alasannya jelas. Ya, nanti kalau dihisab siap kita. Ya, ada lagi misalnya ketua PWNU Riau, ketua Tanfidia, kita berhentikan. Alasannya jelas, karena dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan jelas sekali di dalam aturan kita, bahkan di ART saya bilang bahwa mandataris tidak boleh ikut dalam kompetisi politik semacam itu, apakah itu tadi nyalon DPR, nyalon DPD, nyalon bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, wakil presiden, tidak boleh, harus mundur. Kalau tidak mau mundur ya diberhentikan, kan gitu. Ini semuanya jelas, ada standar, ini namanya konsolidasi tata kelola. Ini sampai rinci sekali kita bikin, makanya ada lebih 20 pergub, itu masih ditambah sekian peraturan PBNU ini untuk memperjelas supaya nggak ada yang bisa bertindak semau-maunya tanpa ada standar tata kelola. Nah, kalau sudah seperti itu sengketa mudah diselesaikan sesuai dengan prinsip tata kelolanya. Enggak, kalau nggak sesuai nggak bisa. Itu saja. Ya,
ini perlu diketahui. Jadi insya Allah ini ketua-ketua PC segala ini akan lebih aman insya Allah. Karena ada standar, tidak bisa seenaknya saja ya, lalu membuat tindakan tanpa mengikuti standar aturan yang ada. Semuanya sudah diatur dengan rinci, sampai dengan soal pengelolaan badan-badan usaha, kerjasama dengan pihak eksternal. Ini semuanya kita atur dengan rinci. Ya. Nah ini semua penting, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kenapa? Karena kita harus berusaha mengeliminir kesempatan-kesempatan orang menyalahgunakan NU. NU ini laris yang minta ampun. Ini barang gampang banget dijual. Apalagi kalau jualnya murah. Gampang banget lakunya NU. Nah, jangan sampai NU ini disalahgunakan ya, untuk sesuatu yang diklaim atas nama NU, tapi jatuhnya untuk pribadi-pribadi. Ini jangan sampai. Selama ini banyak sekali kejadian seperti itu. Dibuat inisiatif yang tadinya dilakukan atas nama NU, ini demi NU, untuk membesarkan NU. Nah setelah berkembang jadi bagus, ada hasilnya, komisaris, lalu tiba-tiba jatuhnya ke pribadi. Saya masuk ke BNU itu Pak, itu ada lebih 40 PT